Sebelum memulai video ini, pastikan kalian subscribe, like, share ke teman-teman sebanyak-banyaknya dan ke grup-grup juga. Oke, lanjut ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yu'afi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahu anil bab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah acipa fi hajati indallah. La hawla wa la quwata illa billahil azim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, berkah, barokah dan maghfirah, khususnya ridhonya kepada diri kita semua beserta keluarga kita dan kedua orang tua kita serta umat muslim, sehingga kita di dalam kegiatan ini, di channel ini diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur, berkah yang barokah, dan masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Tidak lupa juga kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang telah membawa diri kita kepada jalan yang terang, jalan yang penuh keselamatan, menuju ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saudara-saudaraku, mohon maaf, saya selaku orang yang fakir ilmu, banyak dosa, banyak salah. Tujuannya ini adalah berbagi segala sesuatu yang sifatnya baik untuk menjadikan amal-amal kebaikan akhirat kelak buat kita semuanya. Jadi perlu saya sampaikan, di dalam apa yang menjadi kebiasaan di dalam kehidupan di dunia ini adalah suatu usaha. Kita sudah melaksanakan suatu usaha, bekerja, sudah semaksimal mungkin, berikhtiar yang sangat-sangat luar biasa, berdoa kepada Allah, tapi apa yang kita kerjakan masih kita mengalami kekurangan. Ini karena apa? Karena hidup kita mengikuti apa yang menjadi aturannya Allah, ketentuannya Allah. Kita harus yakin ini. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu semuanya adalah baik buat kita. Tinggal bagaimana kita memperbaiki, menaik diri dengan kita berusaha kembali, dan satu, makin menambah doa kita kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah. Karena apapun yang kita alami, kekurangan, kesulitan yang kita alami, sebetulnya Allah berkata kepada hambanya, "Hei hambaku, aku masih rindu dan senang mendengarkan permohonan doamu." Tapi kenapa ke orang-orang non-muslim itu usahanya sebanyak yang maju? Kata Allah, apa? Pada saat orang muslim berdoa, maka kata Allah kepada para malaikat, "Hai malaikat, segerakan doanya, karena aku tidak mau mendengar doa orang itu." Tapi kalau umat muslim, kata Allah kepada para malaikat, "Hai malaikat, tunda dulu." Kenapa ya Allah, kata malaikat? Karena aku masih rindu dan suka mendengarkan doa-doa hamba-Ku. Dan itu yakinlah doa kita akan diijabah oleh Allah di mana akan tepat waktunya. Amalan-amalan yang akan disampaikan di sini ada tujuannya beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh guru saya Kiai Haji Abbas Soma. Amalan tentang usaha supaya Allah membuat rame, membuat sukses. Jadi usaha-usaha, insya Allah saudaraku yang dirahmati oleh Allah akan diramaikan oleh Allah, akan dimajukan oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Pertama sebelum amal adalah niatnya terlebih dahulu. Niatnya apa? Pertama kalau kita berniat berusaha, ya saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, pertama adalah niatnya ibadah karena Allah. Ibadah itu apa? Pertama untuk mencukupi keluarga kita, untuk memberikan nafkah sebagai tugas kita, kewajiban kita, serta menjadi kebaikan-kebaikan kita. Jadi niat kita adalah ibadah karena Allah.
Yang kedua apa tuh niat kita usaha? Adalah untuk membantu orang lain di dalam mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga adalah bisa menjadi manfaat buat diri kita, orang tua kita, keluarga kita, termasuk atau terutama umat. Sehingga setiap kita menghasilkan rezeki dari usaha kita, jangan pernah lupa sedekah. Karena apapun yang kita kerjakan secara ikhtiar, itu masih hanya adalah sifatnya 1%. Tapi 99% itu akan menjadikan diri kita usaha kita maju karena sedekah. Jadi itu niatnya dulu. Jadi kita berniat ibadah karena Allah. Yang kedua, membantu orang lain supaya mereka tercukupi ke apa yang mereka inginkan. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga adalah sedekah. Supaya apa? Supaya usaha kita dimajukan, dilancarkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus dipegang. Kenapa saya berbicara secara langsung, tidak banyak satu hal supaya bisa dikerjakan. Jadi pada saat sebelum berangkat niatkan ini. Sehingga pada saat Allah berikan rezeki yang melimpah, maka kerjakan apa yang sudah menjadi niat. Amalannya apa yang harus dikerjakan? Menurut yang disampaikan oleh Kiai Haji Abbas Somah, guru saya, seorang ulama dari Tasikmalaya yang berada di Gunung Galunggung. Pertama, pada saat kita akan membuka suatu usaha atau tempat dagang kita atau apapun itu, maka pada saat kita bangun tidur, maka kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Yang kedua, sebelum kita bangkit dari tidur kita, maka perbanyaklah sholawat minimal 33 kali. Supaya apa? Doa kita nanti diijabah oleh Allah atas kemuliaannya Rasulullah. Karena apa yang disampaikan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah, hai Muhammad, ridhoku adalah menunggu ridhomu. Segala apapun yang aku kabulkan, menunggu apa yang kau sampaikan, hai Muhammad. Maka perbanyaklah sholawat supaya doa kita diijabah oleh Allah atas kemuliaannya Rasulullah dan atas penyampaiannya Rasulullah kepada Allah. Yang ketiga apa, saudaraku? Pada saat kita amalan dijalankan, maka di situ kita doakan, mengirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita. Ila ruhi. Ya. Pakai ila ruhi. Abi dan Umi. Maka kirim Al-Fatihah berapa kali? Minimal 3 kali. Banyaknya terserah. Karena insya Allah rezeki yang melalui usaha kita akan dibuka oleh Allah. Karena ridho dari kedua orang tua kita. Karena ridho kedua orang tua kita akan menjadi ridhonya Allah. Baik saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini amalan banyak dihilangkan. Kadang orang baca amalan 1000 kali, 10.000 kali, tapi tidak pernah menjadikan dasar bahwa yang akan membuka pintu ridho rezekimu adalah orang tuamu, yang dimana itu pasti Allah buka. Setelah itu apa saudaraku? Kirim Al-Fatihah bagi yang menjasahkan ilmu amalan ini. Yaitu siapa? Kiai Haji Abbas Somah. Kiai Haji Abbas Somah, ulama Tasikmalaya. Saya ijazahkan ilmu ini, saya ijazahkan amalan ini, semoga bisa menjadi berkah barokah karena Allah. Setelah itu apa? Bangkit dari tidur, bismillahirrahmanirrahim.
maka laksanakan aktivitas seperti biasa. Pada saat membuka tempat usaha kita atau melakukan segala usaha kita, maka saudaraku gunakan amalan selanjutnya, yaitu pertama, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Setelah Al-Fatihah 3 kali, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Setelah surat Al-Ikhlas 3 kali, baca surat Al-Falaq 1 kali dan surat An-Nas 1 kali. Baru setelah itu pada saat bergerak, bisa kita membuka satu tempat itu sebelum tadi amalan sebelum membuka tempat usaha kita atau sebelum mulai. Pada saat memulai, maka bacalah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, atas kemahasucian asma Engkau ya Allah, maka jadikan rezeki hamba mengalir hari ini. Apa? Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fata, ya Rajak, ya Mughni, ya Ghani. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fata, ya Rajak, ya Mughni, ya Ghani. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fata, ya Rajak, ya Mughni, ya Ghani. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 111 kali. Dan saya jamin dengan keridhoannya Allah, saya jamin atas ridhonya Rasulullah, dan saya jamin atas apa yang disampaikan ilmu oleh guru saya, maka usaha kalian tidak akan pernah sulit, susah, dan semua akan dibuka oleh Allah dan bakal ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena ini sudah diamalkan. Dan alhamdulillah dengan ridhonya Allah, yang awalnya saya hanya modal gamis 10 lusin dan celana jeans 50 piece, sekarang saya dikasih oleh Allah 4 usaha yang menjadikan rezeki saya berlimpah dan bisa menjadikan nilai ibadah kepada Allah. Jadi orang banyak memberikan amalan tapi belum pernah mempraktekkan. Orang memberikan amalan tapi belum pernah membuktikan. Tapi insya Allah, inilah keagungannya Allah, saya diberikan oleh Allah sesuatu hal yang berlimpah yang sangat luar biasa. Dan itu saya syukuri sampai sekarang. Biasakan saudara kegiatan ini, amalan ini diamalkan. Jadi amalan yang pertama adalah amalan sebelum kita bangun tidur. Pada saat sebelum bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah untuk mendapatkan ridhonya Allah atas kemuliaannya Rasulullah. Yang ketiga, kita mengirimkan Al-Fatihah buat kedua orang tua kita sebagai pembuka pintu rezeki atas ridhonya Allah melalui ridho kedua orang tua kita. Dan yang keempat, mengirimkan Al-Fatihah kepada yang menjasahkan ilmu ini, Kiai Haji Abbas Umar bin Fulan, ya, supaya ilmu ini bisa kita jalankan dan menjadi ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Pada saat akan melaksanakan kegiatan, mau memulai kegiatan, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bacalah Al-Fatihah 3 kali. Yang kedua adalah An-Nas, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Nah, pada saat mau mulai bekerja, pada saat bekerja atau kita mau berjalan, maka pada saat mulai jalan, maka maka agungkan asma Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Fata, ya Rajak, ya Mughni, ya Ghani. Sebanyak 111 kali. Insya Allah saya jamin saudaraku, atas nama Allah, maka rezeki ini tidak akan pernah berhenti dan mengalir. Benar-benar akan Allah seperti kasihkan bagaimana suatu mata air yang tidak akan pernah kering, dan pada saat kau kekurangan, maka itu akan Allah tolong segera, dan sehingga kau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Dan amalan ini sudah dibuktikan oleh diri saya dan banyak sekali jemaah-jemaah saya, komunitas Masyarakat Nusantara seluruh Indonesia, dan juga dijalankan oleh para ulama kiai, sehingga Allah bangun semuanya dengan kebaikan dan ridhonya Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga segala sesuatu yang saya sampaikan ini bisa menjadikan kebaikan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, termasuk terutama umat muslim di muka bumi ini. Maka ayo kita bersatu. Setiap usaha yang dibangunkan oleh Allah buat kita sehingga kita maju, maka kita masukkan nilai sedekah 10% untuk bisa menjadi kebaikan umat. Dan insya Allah dari 10% itu akan menjadi rezeki yang akan kita bawa, harta akhirat yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Di sini juga, di dalam komunitas Majelis Nusantara, alhamdulillah,
Di dalam rezeki yang kami dapatkan semua, kami juga menjalankan hal-hal yang apa yang perintah Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagi saudara-saudaraku yang ingin membantu atau ingin mengeluarkan rezekinya untuk fakir miskin, anak yatim, hafiz Quran, pondok pesantren, silahkan. Insya Allah kami akan berusaha menjaga amanah itu, dan satu rupiah pun kami tidak akan mampu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan kebaikan sampai kepada yang berat. Kami tidak mau seperti bagaimana di Facebook, kami akan ada sponsor minta ini, nanti ada yang tidak. Lebih baik kita langsung berhadapan langsung apa yang menjadi tujuan kita, atau kita bisa berkomunikasi secara langsung, atau menitipkan dengan tujuan ibadah karena Allah. Karena tujuan kami, semoga Allah ridhoi berkahi, kami ingin mendirikan pondok pesantren yang sifatnya gratis. Kami ingin bisa membangun sekolah-sekolah yang sifatnya gratis buat saudara kami yang kekurangan atau yang memang tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Semoga saya mohon doanya saudaraku, semoga pondok pesantren kami bisa berdiri, bisa dibangunkan oleh Allah dan tujuannya adalah untuk akhirat. Dan semoga juga usaha-usaha kita, termasuk usaha saya dan semuanya dengan amalan tadi, Allah naikkan, Allah tingkatkan, Allah bangun dan menjadikan kebaikan dunia maupun akhirat. Dan kita nantinya kelak di akhirat akan mendapatkan ridhonya Allah, terutama mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam apa yang kita kerjakan ini yakinlah bahwa seandainya saudaraku melihat video ini bukanlah sifatnya kebetulan, tapi semua ketentuannya Allah, semua kebaikannya Allah. Karena Allah punya tujuan apabila kita melihat segala sesuatu atau mendengarkan segala sesuatu. Jadi itu saja saudaraku, semoga amalan ini bisa dijalankan. Dan hari ini dengan izin ridhonya Allah, saya ijazahkan amalan ini buat saudara-saudaraku semua yang menonton ini. Jalankan, kerjakan, yakini, buktikan bahwa Allah itu maha dari maha segalanya. Dan amalan ini akan menjadi dahsyat dengan dasar keyakinan kita kepada Allah dan mengikuti ajarannya Rasulullah. Dan pada saat menerima ijazah ilmu ini, maka jalankan dengan adab. Karena apapun ilmu, walaupun seluas apapun ilmu, tanpa didasari adab, maka tidak akan ada manfaat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, silakan. Maka setelah ilmu saya, amalan saya ijazahkan, maka terimalah dengan qabiltu, ijazah karena Allah. Tulis di kolom komentar, dan mohon maaf bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like, komen, supaya banyak sekali amalan-amalan nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Kita akan bagikan, kita akan ijazahkan. Dan insya Allah tidak ada nilai mahar yang kami minta. Semua adalah tujuannya ibadah karena Allah. Dan semoga saudaraku di dalam segala usaha bisa menjadi orang kaya, orang sukses, dan orang maju yang nantinya akan menjadi kebaikan amal ibadah dunia akhirat. Semoga menjadi berkah barokah buat kita semuanya. Semoga amalan ini bisa jadi manfaat buat kita semuanya, dan diri kita selalu berjalan menuju ridhonya Allah dan menuju syafaatnya Rasulullah, dan kita mengikuti apa yang sekarang ini menjadi contoh para alim ulama, para kiai. Dan ingat saudaraku, mari kita bersatu di dalam komunitas Sukma Jati Nusantara channel ini untuk membangun umat, untuk bagaimana bisa memajukan umat, dan untuk bisa membuat senyum mereka yang merasa kekurangan, mereka yang tidak cukup, maka kita harus membuat mereka bahagia. Maka channel ini dibangun adalah untuk membangun itu semuanya dengan ridhonya Allah. Tapi saya tidak mungkin bisa berjalan dengan sendiri tanpa bantuan semua saudara umat muslim, terutama di Indonesia atau dimanapun. Maka insya Allah, andai kata ada sesuatu titipan yang akan dititipkan kepada kami janji atas nama Allah tidak akan ada satu rupiah pun yang akan kami ambil. Kami akan sampaikan semuanya untuk habis Quran, untuk membeli Al-Quran, membangun fasilitas-fasilitas umat Islam, membangun dan membantu saudara kita fakir miskin dan anak yatim. Dan semua saya ini menjadi perintah barokah karena Allah. Karena apa? Bukan kita memerlukan duit, tapi dengan jalan kita sudah diberikan amanah, itu sudah menjadi jalan ibadah karena Allah. Terima kasih. Saya mohon maaf seandainya segala sesuatu di dalam penyampaian saya ini kurang baik, ada kesalahan suatu kata-kata saya yang tidak baik, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.